warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa Dul Haq, mahasiswa Stikes Abdi Nusantara Jakarta, Prodi S1 Kebidanan tingkat 2. Kita akan membahas tentang perubahan fisiknya yang bentuk eksternal. Seperti kita akan membahas tentang perubahan fisik tinggi badan pada seorang perempuan. Jadi, pertumbuhan tertinggi anak perempuan terjadi pada usia sekitar 11 atau sampai 12 tahun. Sedangkan laki-laki perubahannya dari umur 13 sampai 14 tahun. Dalam tahun itu, tinggi badan kebanyakan anak perempuan bertambah 2 mm atau sekitar 3 inci. Dan tinggi kebanyakan anak laki-laki bertambah lebih dari perempuan, yaitu 4 inci. Rata-rata tinggi anak laki-laki dan perempuan pada usia 12 tahun adalah sekitar 15 sampai 60 inci. Atau bisa dibilang kurang atau lebihnya 150 cm. Itu pada umur 12 tahun. Kemudian pada perubahan tinggi badan pada anak laki-laki itu di umur 18 tahun. Tinggi rata-rata remaja anak laki-laki itu adalah 69 inci. Sedangkan tinggi anak perempuan itu 64. Ya, faktor yang melatar belakangi kenapa anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan karena anak laki-laki itu mengalami penambahan pertumbuhan selama 2 tahun pada masa anak-anaknya. Karena penambahan tinggi badan pada anak laki-laki dan perempuan selama masa remaja sekitar 9 atau sampai 10 inci. Maka pada perempuan akhirnya lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak laki-laki. Kita akan membahas tentang perubahan fisik berat badan pada perempuan. Nah, untuk pertumbuhan berat badan yang paling besar pada anak perempuan itu terjadi saat mens dan setelah mens. Pertumbuhan berat badan yang hanya sedikit dengan pertumbuhan berat badan pada perempuan itu sekitar 10 kg. Nah, untuk yang laki-laki, pertambahan berat badan laki-laki adalah 13 kg. Sedangkan untuk pertumbuhannya maksimum terjadi setahun atau 2 tahun setelah anak perempuan dan mencapai puncaknya pada usia 16 tahun. Juga mempengaruhi oleh beberapa faktor seperti tidak olahraga, makanan tidak dijaga, terus begadang mulu, itu juga berpengaruh kepada berat badan. Tidak hanya untuk pria saja, tapi wanita juga. Kita akan membahas tentang proporsi tubuh. Apa sih proporsi tubuh itu? Proporsi tubuh itu adalah perubahan bagian tubuh yang awalnya kecil sekarang pas lagi pubertas nih jadi membesar. Seperti pada laki-laki dadanya besar. Anak perempuan biasanya itu perubahannya itu seperti di panggung. Untuk sekarang yang perubahan internal seperti sirkulasi. Jadi pertumbuhan jantung pada masa pubertas itu sangat pesat ya pada usia 17 sampai 18 tahun. Berat jantung mencapai 12 kali lebih berat daripada waktu lahir. Panjang dan tebal dinding pembuluh darah meningkat dan mencapai tingkat kematangan saat jantung sudah matang. Sekarang kita akan membahas di perubahan pencernaan. Nah, perut itu menjadi lebih panjang dan tidak lagi terlampau berbentuk pipa atau seperti pipa besarnya, dan usus bertambah panjang dan bertambah besar. Di sistem pernafasan, paru-paru perempuan akan mencapai kapasitas hampir matang pada usia 17 tahun. Sedangkan anak laki-laki harus menunggu berapa tahun lagi. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan hormonal. Kita sekarang akan membahas tentang kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari itu mengeluarkan 2 hormon, yaitu hormon pertumbuhan dan hormon gonadotrofik yang merangsang gonad untuk meningkatkan kegiatan. Yang kedua, kelenjar gonad. Pertumbuhan dan perkembangan gonad menyebabkan perkembangan organ-organ seks, yaitu ciri-cirinya seks primer bertambah besar dan fungsinya menjadi matang. Ciri-ciri seks sekunder mulai tumbuhnya rambut pada bagian tertentu seperti pada bagian kemaluan. Nah, yang ketiga, interaksi kelenjar pituitari dan gonad. Hormon yang telah dikeluarkan oleh gonad yang telah dirangsang oleh hormon tadi yang gonadotrofik yang telah dikeluarkan oleh hormon pituitari. Selanjutnya bereaksi dan menyebabkan berangsur-angsurnya
hormon pertumbuhan yang dikeluarkan sehingga menghentikan proses pertumbuhan. Sekarang kita akan membahas tentang stadium pubertas. Proses pubertas terjadi secara beruntun dengan sekuens yang hampir sama. Dari di gambar sebelah saya ini ada gambar-gambar yang ada awalnya tidak ada berbulu jadi berbulu. Nah, itu menjadi tahap-tahap. Nah, tahapnya apa aja? Yang pertama, tahap pertama itu genitalianya sama propubertas. Nah, propubertas itu tidak ada rambut dan masih polos. Nah, yang kedua, tahap kedua yaitu genitalianya bertambah volume testisnya juga, terus skrotumnya lebih agak membesar, dan rambut pubisnya masih jarang dan sedikit pigmentasi dan agak ikal, agak keriting gitu. Nah, tahap ketiga itu penis sudah memulai membesar dan memanjang maupun diameter, volume, dan testis pun juga lebih membesar dan skrotum juga lebih membesar dan terus membesar. Untuk rambut pubisnya sudah tebal, ikal ataupun keriting dan meluas hingga ke keempat. Genitalianya, testis dan skrotum terus membesar, warna kulit skrotum yang makin menggelap, penis makin membesar baik panjang maupun diameternya. Dan rambut pubisnya bisa dilihat bentuk dewasa, sudah tebal ya, terus sudah meluas sampai ke bagian selangkangan atau medial paha. Dan tahap yang kelima terakhir itu bentuk genitalianya sudah berbentuk dewasa, sudah besar, dari skrotum, testis sudah besar, dan rambut pubisnya sudah bentuk dewasa. Nah, sekarang kita akan bahas yang wanitanya. Seperti yang di pria ada 5 tahap. Nah, tahap pertama itu propubertas. Nah, untuk rambut pubisnya masih tidak ada. Nah, yang tahap kedua itu udah breast budding, menonjol seperti bukit kecil, areolanya sudah membesar. Nah, untuk rambut pubis itu jarang-jarang berpigmen sedikit, terus lurus dan atas medial. Nah, tahap yang ketiga itu payudara dan areolanya sudah membesar, tidak ada kantur pemisah ya, dan rambut pubisnya pun sudah lebih hitam, mulai ikal dan mulai keriting. Yang tadinya lurus di tahap kedua dan tahap ketiga sudah mulai keriting dan jumlahnya sudah bertambah dan sudah melebat. Seperti di gambar di sebelah saya sudah terlihat ya ada perubahannya. Terus di tahap keempat itu ada areolanya dan papila mamanya sudah berbentuk bukit kedua. Nah, untuk rambut pubisnya sudah kasar, keriting, belum sebanyak orang dewasa, masih sedikit jarang-jarang, tidak terlalu jarang tapi tidak banyak, sedang lah. Nah, tahap yang kelima yang terakhir itu bentuk dewasa, papila mamanya sudah menonjol, areolanya sudah sebagian besar sudah dari kantung buah dada, sudah membesar ya, sudah seperti ada kantung buah dadanya, dan rambut pubisnya sudah berbentuk segitiga seperti pada perempuan dewasa, tersebar sampai medial paha, sudah di tengah-tengah paha. Nah, dari gambar samping kita bisa lihat ya perubahannya dari segi bokongnya, dari segi panggulnya ya, sudah terlihat. Itulah materi yang saya jelaskan tentang perubahan hormonal pada masa pubertas. Jika ada salah pengucapan atau ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.